Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran IPS. Materi yang kami bawakan di sini yang pertama yaitu jenis-jenis media IPS dan penggunaan media pengajaran IPS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Rahayu Hidayat, NPM 21 dari Prodi PGSD 3A. Dan teman saya yang bernama Indah Lail Istianti, NPM 20 dari Prodi PGSD 3A. Slide pertama di sini yaitu membahas jenis-jenis media. Jenis-jenis media di sini dapat bersifat visual, audio, verbal, ataupun nonverbal. Juga mungkin bersifat taktik. Pada umumnya, media dapat dipergunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran. Dalam hal IPS, maka yang dapat dikatakan media pengajaran ialah media yang dapat disiapkan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan, memperkenalkan, memperluas cakrawala pandangan mengajar IPS. Selanjutnya, di sini ada daftar media pengajaran. Yang pertama, alat pengajaran, terdiri dari papan tulis, papan pamer, mesin pengganda. Yang kedua yaitu ada mesin cetak, terdiri dari buku-buku, majalah, dan surat kabar. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada media visual, yaitu yang terdiri dari slide dan transparan. Dan yang terakhir yaitu film strip. Kemudian yang keempat, di sini ada media audio yang terdiri dari pita suara dan piringan hitam. Selanjutnya, di sini ada media audio visual yang terdiri dari radio, film suara, siaran televisi, dan kit media ganda. Yang selanjutnya yaitu ada masyarakat sebagai sumber belajar yang terdiri dari sumber masyarakat, kunjungan studio, model dan realita narasumber, carta dan grafik, gambar serta peta dan global. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu penggunaan media pengajaran IPS. Terdapat beberapa penggunaan media pengajaran IPS. Yang pertama yaitu papan tulis, yang kedua papan pamer, yang ketiga yaitu media pengganda, yang keempat yaitu buku-buku, kelima majalah dan surat kabar, 6 model atau realita, 7 carta dan grafik, serta yang terakhir peta dan global. Papan tulis. Papan tulis ini masih memegang peranan yang sangat penting di sekolah dasar. Jadi, guru perlu memikirkan letak papan tulis di depan kelas. Yang baik, papan tulis ini terletak di tengah kelas. Yang kedua, papan pamer. Papan pamer di sini merupakan penuh dengan informasi yang menentang. Isi papan pamer perlu direncanakan lama. Oleh karena itu, sebaiknya setiap awal tahun sudah mulai direncanakan apa yang perlu dan pantas dimasukkan ke dalam papan pamer. Keterlibatan anak-anak penting sekali. Kejadian penting di masyarakat dapat menarik. Banyak kejadian yang dapat menjadi bahan isi papan pamer. Diharapkan isi papan pamer dapat memperkaya bahan belajar IPS. Selanjutnya ada media pengganda. Media pengganda merupakan rancangan atau sajian yang dilakukan dengan cara fotokopi di luar sekolah. Yang digandakan ialah bahan belajar IPS yang tidak terdapat dalam buku pelajaran. Mesin pengganda tugas utama ialah menunjang media belajar lainnya supaya kegiatan belajar lebih bermakna. Selanjutnya yaitu ada buku-buku. Buku adalah media yang paling sering dijadikan acuan dalam pengajaran apapun, termasuk pengajaran IPS. Isi buku tersebut harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran khususnya dan tujuan sekolah dasar umumnya.
isinya jelas, dapat dipercaya kesahihannya, tepat dan tidak ketinggalan zaman. Juga isinya tidak menyinggung masalah sara. Gayanya jelas, menarik, merangsang, berpikir dan sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya ada majalah dan sumber kabar. Majalah untuk anak-anak sekarang ini sudah cukup banyak. Maka dari itu, anak-anak kita sudah terbiasa membaca dan mempelajari majalah. Dalam isinya terdapat bahan yang dapat memperkaya bahan belajar. Surat kabar sering menyediakan ruangan khusus yang penting untuk pengajaran IPS. Keuntungan majalah dan surat dari buku pelajaran ialah keduanya dapat mengikuti perkembangan baru. Selanjutnya, terdapat model atau realita. Model adalah alat-alat yang sangat dekat atau mirip sekali dengan kenyataan. Menurut Luke et al. 1968, dalam IPS banyak benda asing yang sulit diterangkan dengan kata-kata. Akan tetapi, dengan memperlihatkan modelnya, para siswa dapat mempunyai gambaran yang terang. Realita merupakan representasi dari suatu benda yang sebenarnya. Wujudnya dapat berupa benda, objek, sisa-sisa pakaian, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada carta dan grafik. Carta adalah seringkali dianggap meliputi arti yang luas, yang diantaranya meliputi grafik, peta, tabel, dan diagram. Ada bermacam grafik, misalnya grafik garis, grafik batang, dan histogram. Yang terakhir di sini ada peta dan globe. Peta merupakan representasi